Kisah kerja. Kerja sepenuh hati, itu yang selalu Hayati jadikan prinsip dalam setiap pekerjaannya. Mengesampingkan segala kepentingan pribadi demi pekerjaannya bukan hal yang jarang ia lakukan. Bahkan, terkadang dia harus rela saat rentetan pekerjaan itu mengganggu waktu istirahatnya. Sejak awal, Hayati sadar betul bagaimana konsekuensinya jadi seorang ketua jurusan di kampusnya. Apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya, Hayati sangat paham. Itulah kenapa Hayati yakin bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua jurusan sejak beberapa semester lalu. Setelah namanya diumumkan lolos dan terpilih sebagai ketua jurusan IPS, sudah tertanam niat baik di dalam hati untuk menjalankan setiap tugas yang dilimpahkan kepadanya. Bahkan, sang ibu sudah memberi wejangan agar putrinya itu selalu bekerja dengan hati yang tulus. Siang ini, lagi-lagi Hayati harus rela waktu istirahat yang berharga miliknya direbut oleh tumpukan berkas yang harus dia periksa. Duduk di meja kerja yang ada di bawah jendela yang biasanya terasa sejuk itu kini terasa sangat sesak. Perutnya lapar, kepalanya pusing, tapi sekali lagi pekerjaan seolah memisahkan dirinya jauh-jauh dari yang namanya waktu istirahat. "Kamu gak istirahat dulu, Hayati?" tanya Ilham, salah satu dosen yang punya meja kerja di sebelah Hayati. "Iya Ham, sebentar lagi," saud Hayati. Bohong sekali jika Hayati bilang sebentar lagi pekerjaannya selesai. Ia hanya tidak mau ambil pusing menjelaskan seberapa banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan, bahkan sampai waktu istirahat habis. Toh Ilham atau siapa saja tidak benar-benar peduli. Mereka hanya berteman karena sekedar basa-basi, bukannya bertanya karena merasa simpati kemudian dengan baik hati menawarkan bantuan. Bahkan Hayati hampir lupa kapan terakhir kali orang-orang di sekitarnya membantu dirinya. Kalau kapan terakhir kali dimintai bantuan, jelas Hayati ingat, mungkin tadi pagi. Benar saja, waktu istirahat sudah habis, namun tidak dengan tumpukan pekerjaan itu. Beberapa menit lagi, Hayati harus masuk ke kelas untuk mengajar para mahasiswanya. Maka, ia memutuskan menutup berkas-berkas itu, memindahkan mereka ke samping meja kerjanya, lalu bersiap mengambil air wudhu untuk sholat zuhur. Tepat pukul 1 siang, yang artinya waktu istirahat telah usai. Tidak jarang terlihat mahasiswa yang berlarian menuju ke kelasnya. Saat bergantian jam seperti ini, pasti ada saja beberapa mahasiswa yang tergesa menuju kelas masing-masing. Begitu juga dengan Hayati, ia selalu berusaha agar tidak membuat para mahasiswanya menunggu terlalu lama. Pukul 1 siang di hari Rabu. Itu artinya Hayati harus mengajar di salah satu kelas di lantai 4. Tiba di koridor lantai 4, langkah kakinya semakin cepat menuju kelas yang ada di ujung koridor. Langkah kakinya mantap, seakan tidak sabar untuk segera mentransfer berbagai ilmu kepada para mahasiswanya. Tibalah Hayati di dalam kelas. Sejenak ia memandangi para mahasiswanya yang tengah duduk rapi sembari menunggunya datang. Satu persatu dari mereka tersenyum kala Hayati mulai memasuki kelas. Seketika rasa lelahnya sedari pagi seakan menguap begitu saja, hanya dengan melihat senyum tulus para mahasiswa yang tengah ditujukan untuknya. Seperti biasa, Hayati mengajar dengan caranya, menjawab berbagai macam pertanyaan dari anak didiknya, memberikan sedikit nasihat mengenai bagaimana para muda-mudi itu seharusnya menjalani masa mudanya. Bahkan tidak jarang Hayati menceritakan berbagai kisah perjalanan hidupnya. Dua jam mata kuliah yang diampu akhirnya selesai. Harusnya mengirim file yang diminta tepat waktu. Pasti Hayati tidak akan pulang tengah malam dan membiarkan putranya berbaring sendirian di kamarnya seperti sekarang. Seketika
Hatinya terkuras. Ia tidak tega melihat putranya berbaring sendirian begitu. Anak itu pasti ketiduran saat menunggunya pulang. Perlahan Hayati taruh tas cincinnya. Ia belai lembut rambut hitam putranya yang sedikit panjang itu. Rasanya baru beberapa hari yang lalu putranya masih belum berani tidur sendirian, dan sekarang sudah tumbuh menjadi remaja 14 tahun yang begitu menawan. Namanya Azam. Tubuh tingginya tegap untuk anak seusianya. Pertumbuhannya sangat sempurna. Azam yang menginjak bangku sekolah menengah pertama juga memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Bu, rupanya Azam bangun. Rupanya usapan di kepala Azam membuat tidurnya terusik. Putra Hayati menggeliat dalam tidurnya. Shh, sudah tidur lagi. Usapan berganti dengan tepukan halus dari Hayati. Di bahu Azam mampu membuat anak 14 tahun itu terlelap kembali. Hayati bangkit dari ranjang anaknya dan bergegas ke kamar mandi, membersihkan diri sebelum kemudian ikut tidur di ranjang yang sama dengan putranya. Tidur Hayati terusik saat azan subuh dikumandangkan dengan lantang. Perlahan ia bangkit dari tidurnya dan bersandar di sudut ranjang. Ia simak baik-baik lantunan azan pagi ini. Ada yang lain dari suara muazin seperti bukan orang yang biasanya. Yang biasa Hayati dengar saat subuh begini adalah suara serak lelaki tua yang nafasnya sudah tersengal, tapi masih mampu menyelesaikan lantunan azannya. Namun pagi ini suara lelaki yang lebih muda yang didengar, dengan suara lantang dan merdu mengumandangkan panggilan sholat pagi itu. Semoga si lelaki tua sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Begitulah harapan pertama Hayati pagi ini. Lalu ia goyangkan tubuh putranya agar anak itu bangun dan menunaikan ibadah sholat pagi dengannya. Azam, bangun nak. Tidak ada reaksi dari si anak. Nak, bangun, ayo sholat subuh dulu. Kini Hayati goyangkan tubuh Azam lebih kencang, namun masih saja tidak ada respon dari Azam. Ibu ambil wudhu dulu, kamu cepat bangun Azam. Hayati bergegas ke kamar mandi, menyelesaikan wudhunya dengan sempurna. Kemudian kembali mengecek keadaan putranya Azam. Tidak ada perbedaan sama sekali, bahkan posisi tidurnya masih sama seperti kali Hayati pergi. Sejujurnya Hayati sudah tidak sabar dengan sikap Azam yang bermalas-malasan ini. Ia tidak mau anaknya menunda sholatnya, dan juga sudah kewajiban bagi orang tua membimbing anak untuk menunaikan ibadah. Bahkan orang tua diperbolehkan memukul anak mereka jika si anak tetap tidak mau menunaikan sholat. Maka Hayati hampiri Azam yang masih terlelap di tempat tidurnya. Ia tarik selimut yang menutupi tubuh anak itu. Ia tepuk perlahan kedua pipinya. Azam, masih sama tidak ada respon. Azam, sudah berapa kali ibu bilang kalau sholatnya waktunya sholat ya sholat. Berhasil. Kini si anak mulai terusik dalam tidurnya. Ayo sekarang bangun, cepat ambil wudhu. Tangan Hayati hendak menarik tangan Azam agar anak itu bangkit. Namun perlakuan Azam seketika membuatnya bungkam. Anak itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya dengan cepat di muka depan Hayati. Untung saja kepalan tangan Azam tidak mengenai muka Hayati. Mungkin karena baru bangun jadi anak itu masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan diri. Hayati kaget bukan main. Apa baru saja anak itu mencoba memukulnya. Hayati paham betul dari mana Azam mendapat sikap seperti itu. Hayati paham betul bagaimana cara tangan kanan Azam terangkat kemudian mengempal dan mengarah ke depan mukanya, terlihat sama seperti bapaknya. Bapak Azam mantan suami Hayati. Dulu ketika usia Azam masih belum genap 5 tahun, anak itu sering melihat bagaimana bapaknya memukul ibunya tepat di wajah. Seakan Azam jadi penonton sewaktu bapaknya melampiaskan amarah pada ibunya. Azam kecil yang hampir setiap hari melihat perlakuan seperti itu mulai terbiasa dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Namun tidak pernah Hayati sangka kalau kini putranya mulai menurut perilaku